para ulama, tokoh masyarakat, aparat pemerintah, khusus yang kami hormati Ketua DKM Mushola Darussalam Bapak Siti Teguh beserta jajarannya, yang kami hormati Ketua Majelis Taklim Mushola Darussalam Akhirnya Kira Ustaz Ian Sunandar, yang kami hormati Ketua Majelis Taklim Mushola Darussalam Ibu Sri Mulyani, yang kami hormati Ketua DKM Masjid Al-Karam Abdul Aqwa Bapak Sudarno, yang kami hormati Bapak Ketua RW 09 Bapak Haji Rahman, yang kami hormati Bapak Ketua RW 02 RW 09 Bapak Syafi'i, segenap para orang tua, segenap para jamaah, segenap para hadirin, Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tak lupa kepada Hadrah Syaikhul Mustafa yang moga-moga wasilah dan guna salawat yang dibacakan bertambah mahabbah kita kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baca Bojang anak soleh, anak soleh. Ya. Nanti dapat hadiah kalau dia. Ya. Bapak tua siapin hadiahnya. Malam hari ini sudah sepatutnya kita syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita diberikan kenikmatan begitu amat sangat banyak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masih adanya iman kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masih adanya Islam di dalam hati dan diri kita. Dan juga masih dikaruniakan nikmat sehat jasmani dan rohani. Dan tak lupa nikmat terbesar adalah dijadikannya kita umat baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salawat dan salam semoga tetap berlimpah kepada manusia pilihan baginda alam, manusia yang senantiasa kita jadikan sebagai panutan agar kelak kita semua mendapatkan keselamatan. Baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada para keluarganya, sahabatnya, para pengikutnya, yang moga-moga kita semua senantiasa kelak dapat memandang indah wajah indahnya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kelak insyaallah semoga kita diizinkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mendapatkan syafaat husna baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para bapak ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, berbicara maulid berarti berbicara sosok. Ada salah satu sosok yang akan kita bahas, ada satu sosok yang akan kita ambil kisahnya sehingga moga-moga bisa kita amaliyahkan agar kita menjadi umat yang mengamalkan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana kita maklum bahwasanya bulan Rabiul Awal tadinya menjadi bulan yang biasa-biasa saja. Namun dilahirkannya manusia pilihan, manusia yang membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman lahiriah ini, kelahiran manusia yang mulia yang membawa kita agar mendapatkan keselamatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yakni dilahirkan dari rahim yang mulia baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang ulama mengatakan riwayat menjelaskan
pada tanggal 12 Rabiul Awal tahun 571 Masehi. Oleh karena itu, mari bersama kita mencoba untuk mengisahkan. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Wallahu a'lam bi muradih. Allah memerintahkan kita telah menjelaskan lewat mukjizat terbesarnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yakni Al-Qur'anul Karim. Sungguh telah ada suri tauladan yang baik di dalam dirinya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Uswah itu artinya suri tauladan hasanah yang baik. Jadi segala kebaikan itu bisa kita lihat daripada sosok baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di dalam keluarga baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, riwayat mengatakan beliau adalah yang paling lemah lembut terhadap keluarganya, paling sayang terhadap istri dan anak-anaknya. Berarti kalau kita cinta sama Nabi, kita harus cinta sama istri dan sayang kepada anak-anak kita. Sayang bukan berarti kita membiarkan anak kita terbawa aliran zaman yang semakin amat sangat luar biasa dahsyatnya. Sayang bukan berarti memberikan apapun yang diinginkan oleh anak-anak kita, melainkan makna sayang adalah mengajarkan kepada anak-anak kita agar cinta kepada Allah, agar cinta kepada Rasulullah, mengerjakan salat, menjalankan perintah Allah dan menjalankan perintah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kita tentang hubungan vertikal dan hubungan horizontal. Ini harus seimbang, Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nabi mengajarkan kepada kita ibadah yang amat sangat luar biasa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga diriwayatkan daripada Sayyidatuna Aisyah bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam melaksanakan atau tidak pernah meninggalkan sholat malam sampai lutut baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam mengalami yang namanya luka. Pertanyaannya, lutut kita udah luka belum, Pak? Lutut kita udah luka belum? Nabi lututnya luka karena ibadah sunnahnya. Sholat fardu zuhur 4 rakaat, nggak boleh tambah, nggak boleh kurang. Sholat asar 4 rakaat, nggak boleh tambah, nggak boleh kurang. Misalnya, saya lagi semangat nih, saya lagi semangat sholatnya zuhur 8 rakaat, boleh nggak? Boleh nggak, Pak? Maaf, saya bilang boleh. Boleh nggak? Tidak boleh, karena sudah ada ketentuannya. Maghrib 3 rakaat, nggak bisa ditambah, nggak bisa dikurang. Isya 4 rakaat, begitu pun subuh 2 rakaat, yang 5 rakaat itu sudah ditentukan. Sehingga Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ketika ingin ada tambahan lagi, ia menghidupkan qiyamul lail. Ia menambahkan sholat zuhur. Jadi ini bulan Maulid yang tadinya kita baru mengajarkan sholat fardunya aja, kita nambahkan sholat sunat. Karena kalau sholat wajib fardu zuhur nggak bisa nambah, nggak bisa kurang, kecuali untuk sholat di dalam kita perjalanan. Jelas ya Pak ya? Jadi kalau kita pengen tambahan ibadah, amalkan ibadah sholat sunnah.
Misal sholat duha berapa rakaat? 12 kali 4. Sholat tahajud, ya. Terus sholat hajat, terus sholat istikharah, terus sholat taubat, terus sholat tasbih, terus sholat banyak sholat sunnah yang lainnya, sholat sunnah mutlak yang lainnya, sampai riwayat Aisyah mengatakan lututnya Nabi luka. Itu dalam kita. Ketika ditanya oleh Sayyidatina Aisyah, ya Rasulullah, kenapa engkau masih susah-susah bangun malam untuk sholat? Padahal surga sudah dibuka untukmu dan neraka sudah ditutup untukmu. Apa jawaban Nabi? Aku sholat bukan karena aku ingin masuk surga, aku sholat bukan karena aku ingin takut masuk neraka, tapi aku sholat lantaran aku ingin bersyukur kepada Allah Subhanahu. Berarti cara kita bersyukur, jangan tinggalkan ini yang hadir hari ini tidak pada suara syukur. Benar. Azan tetap kalau bersolat dadanya batu dulu berangkat WA. Ada bu. Ibu-ibu yang sholat isya belum? Pulang dari sini jangan tidur. Jangan tidur sebelum sholat isya. Karena Muhammad Fahiratin acara Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam mulia. Siapa yang mengadakannya akan mendapatkan kemuliaan dari Zat yang Maha Mulia. Tapi terkadang kemuliaan itu hilang lantaran kita memperingati Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, tapi meninggalkan syariat yang telah diwajibkan kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi bukti cinta kita kepada Nabi menjalankan syariat. Ya, biar kita mendapatkan kemuliaan dari Allah melalui manis yang mulia ini. Yang belum sholat isya sampai rumah kita sholat. Habis itu baru tidur. Tahajud ya, kalau bisa. Ya, sehingga yang kedua Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam hubungan kepada Allah yang baik dan kepada waktu hamba yang Allah pun dengan baik. Diriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu bahwasanya ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengalami konflik dengan kota Taif. Pada karena Nabi Muhammad memiliki konflik sama orang-orang di kota Taif. Ini gentleman Nabi Muhammad. Nabi Muhammad ini gentleman, bukan seorang pengecut. Nabi Muhammad menghampiri atau mendatangi kota Taif tersebut. Tujuannya agar tidak ada yang namanya perpecahan. Seorang pemimpin dicontohkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Ketika Nabi Muhammad SAW ingin menyatukan orang-orang yang berada di kota Taif, apa yang terjadi? Apa yang didapatkan oleh Nabi? Nabi Muhammad SAW dilempari oleh batu sampai gigi gerahamnya Nabi berdarah. Gigi gerahamnya Nabi berdarah lantaran dilempari batu oleh orang-orang kota Taif. Melihat kejadian ini, malaikat-malaikat yang berada di gunung-gunung turun kepada Nabi Muhammad SAW. Ya Muhammad, jika engkau perintahkan, aku akan mendoakan kota Taif agar dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun lihatlah, akhlak baginda Nabi Muhammad SAW terhadap orang yang telah mencelakainya. Apa? Jangan engkau minta sama Allah untuk menghancurkan kota Taif, karena besar harapanku kelak nanti di kota Taif akan lahir daripada anak, cucu, cicit, keturunan mereka yang bapaknya hari ini durhaka kepada Allah, tapi insya Allah nanti di akhir zaman anak-anak, cucu, cicit, keturunannya akan menjadi hamba Allah yang taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga didoakan oleh baginda Nabi, ya Allah, dia melakukan demikian lantaran belum tahu. Dicontohkan nggak tuh Pak Nabi? Kira-kira kalau kita begitu gimana keadaannya dengan orang di Diko? Gimana? Datang ke rumah orang nih,
ada orang datang, kita datang itu biar orang itu nggak berantem Pak. Itu kita. Hah? Jangan dijaga gitu, ya kan? Sehingga Nabi mengajarkan akhlak kepada kita. Ketika jasadnya Nabi yang dihina, Nabi tidak pernah marah. Tapi ketika agama yang dihina, Nabi adalah orang yang paling pertama menguruskan temannya untuk mengatakan perang akan dilaksanakan. Sallallahu alaihi Muhammad. Selanjutnya ketika Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam berjumpa kepada pemimpin yang zalim, pemimpin yang zalim pernah dijumpai oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, apa yang dilakukan oleh Nabi? Apakah Nabi diam saja? Nah, ketika Nabi Muhammad dipertemukan oleh pemimpin yang zalim, pemimpin yang mengenakan perutnya saja, tapi rakyatnya dibiarkan kelaparan, apakah Nabi membiarkan saja sama pemimpin yang demikian? Diapain sama Nabi? Diapain sama Nabi? Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam menandakan tangannya kepada Allah Subhanahu Wa Taala, minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ya Allah, sesungguhnya binasakanlah orang-orang yang zalim dengan kezalimannya. Ya Allah, sibukkanlah kezaliman orang-orang ini dengan kezalimannya, sehingga orang-orang yang zalim, pemimpin-pemimpin yang zalim tidak akan pernah sadar dirinya sedang melakukan kezaliman. Sehingga orang yang mengalami kezaliman, yang orang itu melaksanakan kezaliman, dia adalah akan mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu Wa Taala, kecuali akan mendapatkan siksa dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ini keluar daripada lisan yang mulia baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi. Jadi kalau kita nemuin pemimpin yang zalim, rumahnya jangan dijarah, barang-barangnya jangan diam, duduk, kumpulin masyarakat akan tangan, doakan, diajarkan sama Nabi. Apa doanya? Allahumma qina fiman wa afina fiman wa tawallana fiman wa barik lana fiman wa qina syarra ma terus ini dari ribuan orang yang ngomong gimana? Itu doa apa? Doa apa? Dibaca apa tadi? Bohong. Tadi itu sholat isya. Masa lagi sholat isya pakai kunut? Gimana? Ya, kunut subuh, kunut itu dibacanya sholat tuh. Maksudnya tadi pagi ya deh ya. Iya. Ketika doa itu Nabi panjatkan, banyak orang-orang yang zalim disadarkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Karena orang yang zalim itu terkadang dia nggak sadar lagi berbuat zalim. Doa ini makanya kalau kita sholat subuh jangan tinggalkan doa pun. Apa doa kunut Pak? Apa doa kunut? Kalau nggak hafal, gampang sholat subuhnya berjamaah di musola. Ada imamnya kalian, aman tidak mengalami kaya. Allahumma hdina fiman hadait, wa afina fiman afait, wa tawallana fiman tawallait, wa barik lana fima a'tait, wa qina bi rahmatika syarra ma qadait. Pas main apa? Kan imam dia main kaya. Jadi kita diam jadinya. Ya kan? Itu doa yang diajarkan oleh Nabi. Kenapa dipanggilnya ketika subuh? Karena di waktu subuh, ketika kita sholat subuh, sholat itu disaksikan oleh malaikat. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Malaikat Allah perintahkan untuk menyaksikan orang-orang yang melaksanakan sholat subuh, dan Allah memerintahkan kepada malaikat untuk mengabulkan, untuk mengangkat doa-doa orang yang melaksanakan sholat subuh. Berapa rakaat? Tapi kebanyakan di kosor apa di jamaah? Sholat subuh di kosor. Kenapa kamu nggak sholat subuh? Kosor. 4 dikosor jadi 2 dikosor jadi kata sholat. Ya,
Mengapa demikian? Begitu amat sangat penting salat. Awwalu ma yuhasabu bihi al-'abdu yaumil qiyamati shalah. Amal yang pertama kali dihisab nanti di hari kiamat bukan amalia apapun yang kita lakukan semuanya di dunia, melainkan ditolak ukur daripada sholat kita. Dan salah satu bukti cinta kita kepada Nabi Muhammad malam hari ini kita memperingati hari kelahirannya adalah salah satu tujuannya yang tadinya belum mau sholat, ayo kita kerjakan sholat. Yang nanti masih belum bisa berjamaah, sempatkan waktu untuk berjamaah. Kan kalau berjamaah mah enak ya Pak ya? Nggak awal bacaannya, tinggal ngikut imam takbir, makmum, imam ruku, makmum, diajarkan apa itu Pak? Di sholat berjamaah, di setiap kegiatan berjamaah, sehingga kita mengatakan ahlus sunnah wal jamaah. Di situ di dalamnya kita diajarkan akhlak yang memang tujuannya bagi Nabi diciptakan. Innama bu'itu liyutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya kata bagi Nabi, aku diutus oleh Allah yang tujuannya adalah menyempurnakan akhlak. Salah satu akhlak dipraktikkan dalam sholat berjamaah. Apa? Sehebat apapun kamu, setinggi apapun jabatanmu, sepanjang apapun titel dan gelarmu, ketika kamu jadi makmum, kamu wajib mengikuti yang namanya bisa kita S3, imamnya bocah SMP, S3, imamnya bocah SMP. Kira-kira kita ngikutin itu bocah, apa kita sholat saya ikutin akhlak bukan Pak? Karena tujuannya Nabi diciptakan adalah untuk menyempurnakan akhlak. Bagaimana akhlak kita saling hormat menghormati. Diajarkan oleh baginda Nabi bagaimana caranya ketika pemimpin kita salah kita tegur. Boleh kan tegur pemimpin Pak? Boleh nggak Pak? Bu, tegur pemimpin boleh nggak? Benar. Kalau ngambilin barangnya boleh kalau kebagian. Kalau bagian nggak boleh. Kadang-kadang hukum digituin Pak. Kalau kebagian tidak apa-apa, halal. Kalau kebagian haram. Jadi halal dan haram. Lalu dia kebagian apa enggak? Gitu ya. Jelas? Demonstrasi adalah suara rakyat. Boleh tidak? Boleh. Sebagaimana ketika itu Nabi Musa alaihissalam menyamperin seorang raja yang kaya raya yang bernama Korun. Korun didatangin sama Nabi Musa karena Korun itu ketika minjemin orang nyepet kan, nggak bisa bayar, dendanya ditambah lagi, nggak bisa bayar, dendanya ditambah, ditegur sama Nabi Musa. Ditegur sehingga kekayaan yang berlimpah itu membuat Korun tidak mau bersedekah. Korun tidak mau bersedekah. Hari ini bersedekah belum? Hari ini bersedekah belum? Bu, hari ini bersedekah belum? Kalau kamu sedekah nanti seperti Korun, tahu Korun? Orang kaya raya yang matinya diapain? Matinya ditelan beserta harta kekayaan. Mau begitu Pak? Mau nggak? Karena sesuatu yang kau sedekahkan itulah yang hakikat yang milikmu untuk menjadi penyelamat ketika di akhirat kelak. Jadi ketika kita punya harta, jangan lupa sisihkan untuk bersedekah. Nabi menyatakan as-shadaqatu tadfa'ul bala. Sedekah itu menolak bala. Yang tadinya harusnya dikatakan musibah, dan karena kita bersedekah, insya Allah musibah itu tidak dijadikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jelas ya Pak ya? Jelas? Ketika ada pemimpin yang kurang baik, itu boleh nggak? Mana dalilnya? Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu atiiullaha wa atiiur rasul wa ulil amri minkum." Perhatikan ayatnya. Ayatnya perhatikan. Ya, ayatnya kita perhatikan. Ya ayyuhalladzina amanu, panggilannya kepada siapa? Kepada orang yang siapa yang beriman? Semoga kita semua berarti kita dipanggil loh.
Apa panggilannya? Atiullah wa atiur Rasul. Taatlah kalian kepada Allah, wa atiur Rasul, dan taatlah kalian kepada Rasul. Perhatikan Pak, ada kata-kata atiunya di sini. Tapi ketika ulil amri, atiunya dihilangkan oleh Allah. Ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur Rasul wa ulil amri minkum. Allah gak bakal salah, Nabi Muhammad gak bakal kurang, tapi pemimpin sudah pasti tempatnya salah. Sehingga ketika pemimpin salah, jangan diikutin. Siapa yang mau? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kan dia pemimpin kita, dan kalau soalnya sambil lari-lari, kita mau mengikuti. Tidak. Ketika pemimpin itu salah, tidak ada kewajiban bagi kita untuk mengikutinya, tapi akhlak mengajarkan bagaimana caranya kita memberikan nasihat kepada orang tersebut dengan cara tidak mempermalukannya. Karena Nabi diutus untuk menyempurnakan akhlak. Salah satu akhlak itu apa? Menjaga aib orang, man satara musliman satarahullahu yaumal qiyamah. Siapa yang menjaga aib saudaranya, maka nanti aibnya akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amat sangat luar biasa Pak. Kita bakalan sedih yang ada habis-habisnya. Kalau misalnya nanti di padang mahsyar dipanggil muhadi, ketika muhadi nanti Pak itu dalam kondisi tidak berpakaian, lalu aibnya ditampakkan oleh Allah, bagaimana malunya tidak? Di sekarang satu orang saya suruh maju, saya suruh lepas pakaiannya, yang berani nggak? Saya suruh maju, pakainya saya suruh lepas. Ada yang berani? Ada yang berani? Kenapa kita nggak berani? Kenapa kita nggak berani? Hah? Malu. Kenapa kita merasa malu? Tapi ketika kita maksiat kepada Allah, tidak ada rasa malu itu di dalam diri kita. Benar? Benar? Terkadang kita lebih malu dilihat oleh manusia melakukan kemaksiatan, tapi kita nggak malu sama Allah, lalu kita sedang melakukan kemaksiatan. Padahal manusia ini kalau kita di belakang ini nggak bisa lihat kita ngapain. Kita maksiat apapun di belakang ini nggak bakal tahu manusia itu mau ngapain kita. Tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala, dimanapun kita berada, bagaimanapun kondisinya, pasti Allah itu maha. Kalau kita malu untuk membuka aib kita di hadapan orang banyak, tapi kenapa? Kita senantiasa jor-joran bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Momentum Maulid Nabi Muhammad SAW ini, mari sama-sama kita perbaiki ukhuwah Islamiyah. Apa itu ukhuwah? Nabi itu sangat peduli terhadap tetangganya, sehingga kata Nabi kalau kamu masuk saya asem, masak sayur banyakin. Benar gak Pak? Perhatikan gak hadis ini Pak? Diamalin gak orang kamu dulu? Diamalin gak Pak? Beneran diamalin Pak? Buahnya doa, benar-benar buahnya. Itu Nabi ngasih isyarat, kalau kamu makan, usahakan tetangga lu makan. Yuk, kita mengikuti sunnah Nabi. Kalau kamu makan, tetanggamu harus makan. Kalau kamu bisa makan enak, tetanggamu harus bisa merasakan makan enak. Ini kadang-kadang kita makan dulu yang makan tetangga tidak ingin mau. Bagaimana orang? Paham tak maksudnya? Sehingga Nabi Muhammad SAW menyatakan sebaik-baik kalian adalah orang yang paling baik terhadap tetangganya. Jadi kalau kita pengen jadi paling baik, tengok tetangga kanan kiri kita. Kalau pengen sholat disegel, ayo kita. Kalau mau ngaji diajak. Kalau dia belum mau, jangan dipaksa, karena tugas kita perang, bukan kamu. Tugas kita mengajak, bukan mengejek. Ketika dia mau, alhamdulillah. Kalau dia belum mau, coba lagi. Ya, karena yang ngasih kemauan terhadap bukan kita, tapi yang ngasih hidayah itu adalah Allah Subhanahu. Dan nikmat yang besar yang patut kita syukurin adalah diberikan kesempatan malam hari ini kita hadir di tempat yang mulia ini dalam rangka memperingati Maulid baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mudah-mudahan bertambah mahabbah kita kepada baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi
wasallam. Beliau adalah pedoman. Pedoman itu apa, Pak? Pedoman itu apa? Pedoman itu apa, Pak? Selalu menunjukkan jalan kebaik, keadilan dan kasih sayang kepada sesama. Bapak masak sayur asam bagi tetangga, saya nggak mau sesama. Benar nggak? Beli nasi uduk, misalnya beli nasi uduk. Bapak beli nasi uduk cuma satu, tetangga lagi ada di depan, kasih Pak kerupuknya, kasih. Minimal nawarin, nawarin. Makanya itu bahasa itu mahal. Makan Pak, begitu aja. Tapi pas kita nawarin itu beneran duduk. Ya udah ya, tadi kita asli jadi makan Nabi Muhammad SAW senantiasa sunnah kalau makan ngajak, ya kan? Di malam ini teman-teman ada ya? Berarti mengikuti sunnah Nabi Muhammad SAW. Ya, jadi kita makan bareng Pak. Makannya bareng. Enak Pak kalau makan bareng? Bener, makan bareng enak Pak? Bener. Enak makan bareng apa makan dewek? Coba doa mau makan gimana? Allahumma bima. Artinya, ya Allah, lapar. Ya Allah, berkahilah kan? Kami Pak, kami bukan saya Pak. Kalau mau tidur, bismillah Allahumma ahya wa bismillah. Kalau dengan menyebut nama ya Allah aku tidur, dengan menyebut nama ya Allah aku mati. Tapi kalau makan bukan buat saya sendiri Pak. Allahumma barik lana, itu doanya. Allahumma barik lana, ya Allah berkahilah kami. Siapa kami itu Pak? Kami itu lalu dari segi matu, dari segi sorok, artinya lebih dari itu dua. Tapi kadang kita makan DWP, Allahumma barik lana juga. Jadi Allahumma barik lana artinya apa? Kalau kita makan, tetangga kita harus merasakan apa yang kita makan. Maksudnya kalau kita kenyang, tetangga kita pun harus merasakan kenyang. Jangan cuek, lulu, gue, boleh nggak Pak? Sunnah Nabi bukan yang demikian. Ya, momentum Maulid Nabi ini, ayo sama-sama kita tingkatkan yang namanya sifat kemanusiaan kita, terlebih kepada tetangga kanan kiri kita. Dengan begitu moga-moga Allah tambahkan rezeki kepada kita, diberikan hidayah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk senantiasa memberikan kekuatan keistiqomahan kita dalam menjalankan syariat yang diberikan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, alhamdulillah malam hari ini kita ada fenomena luar biasa. Yang sempat nanti silakan, yang tidak sempat diusahakan sempat-sempatin. Yang mau sholat gerhana bulan dipersilakan. Nanti mungkin bisa dijalankan oleh kami dan teman-teman, silakan. Malam hari ini fenomena alam yang luar biasa. Ya, bukti kemuliaannya Nabi dan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemuliaan itu tak mungkin muncul dari kita, mungkin masih akan ada pertebaran kemuliaan yang lain. Salah satunya mungkin kita tak mulia, tapi karena kita mengucap nama yang mulia, salawat kepada Nabi Muhammad, itu menjadi wasilah kita akan diangkat derajat dan mendapatkan kemuliaan dari Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin ya Rabbal. Allahumma salli ala Rasyidil Zalimin. Allahumma salli
Sehingga dia bikin burda itu diambil dari kata bari,
Baik itu artinya dingin. Ketika dia lagi sakit luar biasa, kenapa bisa menjadi dingin yang tadinya panas? Lantaran dia membaca salawat kepada baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam tidur yang dia bermimpi baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengusapkan badan-badan anggota tubuhnya yang sakit, yang tadinya panas menjadi dingin, sehingga karangan beliau diberikan nama Burdah, yang dingin. Jadi kalau kita pengen dingin, hati kita dingin, pikiran kita dingin, rezeki kita banyak yang dingin-dingin. Rezekinya banyak yang dingin. Kali kalau misalnya dingin aja kali ya. Dari yang dingin-dingin, semoga itu semua dikabul oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang sakit disehatkan daripada penyakitnya, yang belum punya pekerjaan diberikan pekerjaan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang masih hidupnya sulit diberikan jalan keluar daripada kesulitannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan wasilah kemuliaan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dengan pertama kita bersolawat pada malam hari kepada baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا حبيب الله السلام
Jadi kesimpulannya Bapak Ibu jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ingatan Maulid Nabi malam ini yang pertama kita disuruh ngapain? Jangan tinggalkan sholat, banyakin baca, lebih peduli terhadap sesama, terutama tetap kalau punya beras dan kalau punya beras ngapain? Enak syukurin gitu ya. Ya, bagilah. Karena itu salah satu sunnah bagi Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi. Dia masih kasih beras, dia bilang ya berasnya juga habis. Kasih Pak. Kasih apa ya? Kasih apanya Pak? Kasih tahu Pak, suruh kerja. Ya, jadi ketika kita sudah memberi, berarti kita mengamalkan sunnah baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan malam hari ini awal mula bertambahnya mahabbah kita kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dimudahkan dalam menjalankan syariat yang dibawa Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.